seringkali memang dianggap satu paket ya, perempuan dan anak. Akibatnya kadang-kadang kalau perempuan tanpa anak jadi masalah baru lagi gitu, karena masyarakat menganggap dia nggak cukup penuh menjadi perempuannya gitu. Tapi memang dalam kasus konflik biasanya kita lihat kalau perempuan dan anak itu menjadi target kekerasan karena dia kelompok yang dianggap harusnya dilindungi. Halo, selamat malam teman-teman Kompak yang ada dimanapun, di Kupang tentunya. Hari ini lagi sama-sama dengan Ibu Ketua Komnas Perempuan Republik Indonesia, Ibu Andi Yetriani. Tepuk tangan dulu dong. Ini namanya kita merawat relasi. Bagaimana sih Kompak bisa kedatangan seorang ketua yang luar biasa ini dengan track record yang luar biasa nih. Bu, tolong dijelaskan dong, Komnas Perempuan tuh kerja-kerjanya di bagian apa saja nih buat teman-teman muda nih. Salam sehat, salam Nusantara yang bineka untuk kita semuanya, khususnya kawan-kawan Kompak. Kalau ditanya Komnas Perempuan kerjanya apa, mungkin saya cerita sedikit latarnya ya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan ini lahir dari tragedi Mei 98. Waktu itu kita sudah punya Komnas HAM, tapi ada kebutuhan untuk sebuah pengetahuan, keterampilan dan mekanisme yang spesifik untuk bisa mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, didirikan dengan keputusan Presiden yang kemudian diperbaharui di tahun 2005, dan di dalam peraturan Presiden itu disebutkan bahwa tugasnya Komnas Perempuan itu ada 5 sebetulnya, sederhana sekali. Yang pertama itu adalah pendidikan publik, karena kita tahu untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan kita perlu mengubah paradigma ya yang ada, yang mungkin biasanya menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan tuh biasa aja atau tidak ada atau menyangkal gitu. Jadi kita harus ubah dari wacana dulu nih, dari paradigma cara pikir tentang kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya adalah juga pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, tugasnya adalah untuk melakukan pemantauan, pencarian fakta, dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan setiap tahunnya mengeluarkan kita sebut dengan catatan tahunan untuk kita sama-sama bisa mempelajari apa sih tren-tren kasus yang sedang berkembang, yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga-lembaga layanan di seluruh Indonesia. Untuk pemantauan juga Komnas Perempuan mengembangkan mekanisme rujukan, karena kami tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus. Tetapi pada kasus-kasus tertentu yang diadukan, kami bisa turun ke lapangan untuk melakukan pencarian data atau pencarian faktanya. Jadi kalau tugas pertama pendidikan publik, yang kedua adalah pemantauan, pencarian fakta, dan juga pendokumentasian. Yang ketiga adalah kajian-kajian strategis yang memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman-pengalaman perempuan yang juga beragam ya di Indonesia. Yang keempat adalah menggunakan tadi hasil kajian dan pemantauan untuk melakukan rekomendasi kebijakan baik kepada eksekutif, legislatif maupun yudikatif di tingkat nasional maupun daerah, dan juga kepada lembaga-lembaga masyarakat, karena di banyak konteks di Indonesia sebetulnya lembaga-lembaga di dalam masyarakat itu yang juga memiliki peran yang sangat penting untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, termasuk lembaga agama, lembaga adat, lembaga pendidikan, ya berbagai lah ya lembaga yang ada di masyarakat kita gitu, dengan lokal wisdomnya mereka, dengan masing-masing keunikan wilayahnya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir ada tentunya bekerja sama, karena isu kekerasan terhadap perempuan ini kan isu besar ya. Dia tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Komnas Perempuan. Nah, Kompak, kami sangat bersyukur bahwa bertahun-tahun ini kita menjalin kerja bersama dalam upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di berbagai ruang ya, termasuk di ruang yang personal maupun di masyarakat, ataupun yang melibatkan aparat negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itu secara umum ya yang dikerjakan oleh Komnas Perempuan. Nah, secara umum dan sangat berat teman-teman. Teman-teman muda jangan stres ya, ini pembukanya sudah sangat berat. Tapi menarik tadi kan ada bagian yang Mbak Andi bilang soal tren-tren kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, sejauh di kepengurusannya Mbak atau juga sebelumnya ya, pada dalam proses yang Mbak lalui itu, tren apa sih yang memang paling tinggi nih yang terjadi pada perempuan dan anak misalnya? Perempuan saja atau perempuan dan anak nih Mbak? Kami memang membatasi pada perempuan saja ya, perempuan dewasa khususnya, karena di Indonesia kan juga ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tapi memang pada banyak kesempatan
Seringkali juga kami dilaporkan kasus-kasus terkait dengan anak perempuan secara khususnya. Dan kalau ada kasus seperti itu, kami biasanya akan berkoordinasi juga dengan KPAI dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan amanat untuk menjadi rujukan akhir dari penyelesaian kasus. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi tentang apa sih isu yang menjadi prioritas Komnas Perempuan. Untuk periode 2020-2024 ada 5 isu prioritasnya. Yang pertama adalah konflik dan bencana. Komnas Perempuan tadi seperti saya sampaikan, dia lahir dari bencana itu sendiri ya, konflik tragedi Mei 98. Kita tahu bahwa proses transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi ini meninggalkan banyak sejarah-sejarah konflik, dan pelanggaran HAM masa lalu juga belum selesai. Jadi dalam isu prioritas konflik dan bencana ini termasuk pelanggaran HAM masa lalu. Yang paling banyak sekarang dilaporkan Komnas Perempuan juga konflik agraria, konflik yang terkait dengan sumber daya alam maupun proses pembangunan infrastruktur yang pola partisipasi masyarakatnya biasanya sangat terbatas sehingga menimbulkan gejolak pada saat eksekusinya. Termasuk juga konflik akibat intoleransi, termasuk intoleransi beragama ataupun juga pada kelompok-kelompok yang dianggap menyandang stigma tertentu di dalam masyarakat. Misalnya terkait dengan kawan-kawan penghayat kepercayaan atau minoritas dalam artian ekspresi gendernya ataupun orientasi seksualnya. Atau bahkan berbagai kemungkinan ya, termasuk kawan-kawan yang positif HIV/AIDS gitu kan, biasa juga mengalami kekerasan ataupun karena pekerjaan yang dia pilih. Nah, untuk bencana sendiri memang termasuk pengungsian akibat mau bencana alam, gempa bumi, banjir, lain-lain itu. Tapi juga kita tahu COVID-19 tuh menjadi satu pola kebencanaan yang baru ya di Indonesia. Nah, itu prioritas yang pertama. Prioritas satu aja udah banyak banget. Banyak banget. Saya juga tertarik nih. Tadi Mbaknya sudah satu dulu ya Mbak. Satu dulu. Tapi tadi juga menarik soal kepedulian Komnas Perempuan terkait dengan ekspresi gender dan orientasi seksual nih. Nah, ini kan lagi di tengah masyarakat Indonesia ini banyak penolakan nih terkait dengan orientasi seks, apalagi ekspresi gender nih. Dianggap paling berbeda lah gitu. Dan ini bagaimana sih tanggapan Komnas Perempuan sendiri nih, di bawah Mbaknya? Buat kami di Komnas Perempuan kan pertanyaan paling mendasar adalah sebagai warga di dalam konstitusi kita semua berada pada kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Artinya berbagai diskriminasi untuk layanan-layanan publik dasar maupun hak-hak dasar dan hak fundamental sebagaimana yang dijamin di dalam konstitusi kita harusnya juga dapat dinikmati apapun latar belakangnya. Nah, memang ini tidak gampang isunya, tapi menurut saya kalau kita mendengarkan ya, misalnya ekspresi seksual, ekspresi gender yang berbeda. Sekarang kata yang sering dikenal kan LGBT. Ya, LGBTQ. Tapi kalau kita lihat itu pengalamannya kan bukan fenomena baru. Di Indonesia sebetulnya kelompok transgender dengan berbagai nama itu dikenal dari dulu-dulu kala gitu. Hadir dan ada gitu. Dan mereka sendiri kalau pengalamannya Komnas Perempuan, karena perbedaan ekspresi gender itu terutama mereka menghadapi kenyataan yang sangat pahit penolakan masyarakat. Mungkin yang lebih sulit adalah kawan-kawan yang ekspresi gendernya adalah perempuan sementara jenis kelaminnya adalah laki-laki. Dibandingkan dengan yang perempuan dengan ekspresi gender yang laki-laki. Karena ini seperti naik kelas ya kalau untuk yang perempuan. Di masyarakat yang patriarkis yang menempatkan laki-laki itu lebih tinggi, maka perempuan yang ekspresi gendernya lebih laki-laki yang biasa disebut dengan tomboy itu kadang-kadang dari dia kecil bilang itu hebat, bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh anak laki-laki. Sementara kalau dia adalah anak laki-laki dengan ekspresi gender, itu keluarga jadi lebih takut, lebih khawatir. Aduh, ini kelemahan ya. Kelemahan kok dia keperempuan-perempuanan gitu. Jadi bagaimana keluarga menanggapi ekspresi yang berbeda
itu juga menunjukkan struktur patriarkis di dalam masyarakatnya. Nah, karena itu pengalaman diusir, mengalami kekerasan itu lebih banyak dialami oleh kawan-kawan laki-laki yang ekspresi gendernya perempuan, dan banyak bahkan yang harus menghadapi kekerasan itu bukan saja dari lingkungan sekitarnya, tapi termasuk anggota keluarganya sendiri. Dan karena tidak tahan lagi, itu kan sesuatu yang secara alamiah mereka rasakan. Banyak kemudian yang harus melarikan diri dari rumahnya. Dan ketika mereka lari dari rumahnya, siapa yang bersedia menampung? Tidak lain adalah juga rekan-rekan yang mengalami pengalaman yang serupa. Dan ketika mereka lari, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar. Dengan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, mereka kemudian juga lebih sedikit dan terbatas akses pekerjaannya, dan akibatnya pemiskinan yang berlarut-larut ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya gitu. Dari saudara-saudara kita yang mengalami proses dibuang dari masyarakat itu. Jadi buat Komnas Perempuan, pertanyaannya bukan lagi apakah kita setuju atau tidak setuju gitu, tapi faktual itu terjadi, dan bagaimana kemudian negara menempatkan dirinya menjadi pengayom, menempatkan dirinya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ini terlayani. Karena itu kami di Komnas Perempuan sangat senang ketika Dirjen Administrasi Kependudukan memberikan arahan ya agar mempermudah akses bagi kawan-kawan transgender untuk mendapatkan KTP-nya. Karena KTP ini kan seperti kartu pas ya. Kalau punya KTP baru bisa dapat layanan dasar. Kalau ada program pemerintah untuk bantuan kemiskinan dan lain-lain bisa dapat. Kita mau ngomong BPJS kesehatannya baru bisa dapat kalau ada KTP dan lain-lain gitu misalnya. Jadi itu langkah maju yang sangat penting gitu. Nah, menurut kami sih pada saat ini pro kontra ini tidak terlalu kondusif ya. Tidak produktif bahkan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, masyarakat yang bisa mencoba memahami bahwa kita nggak boleh tuh melakukan diskriminasi, apalagi kekerasan pada orang-orang yang kita anggap aneh, orang-orang kita anggap melanggar gitu ya, apa yang kita bayangkan. Orang-orang yang dianggap dia berbeda. Betul. Daripada kita kebanyakan gitu. Betul. Bahkan menarik sih tadi masyarakat dengan label patriarki, kemudian seorang laki-laki yang berekspresi seperti perempuan, di mana dalam konteks patriarki itu sendiri perempuan sudah dinomorduakan. Lalu dia seorang laki-laki berekspresi seperti perempuan dianggap sebuah kelemahan atau dianggap itu sebuah yang memalukan. Tapi kita koma dulu di situ deh. Saya banyak sekali yang saya pengen dapat dari Kak Andi. Sekarang sudah jadi Kak Andi. Soal juga di masa pandemi itu bagian dari bencana ya, bencana sosial gitu, ataupun bencana terkait intoleransi berbasis agama ataupun suku, itu juga bencana sosial tuh. Nah, sejauh ini bagaimana sih, atau rekomendasi apa sih dari Komnas Perempuan yang melindungi, menjaga dan menjamin terhadap perempuan dan anak nih? Karena perempuan dan anak tidak terpisah nih teman-teman, karena di mana ada perempuan di situ pasti ada anak yang harus menjadi tanggung jawabnya, dan itu sudah menjadi realita di Indonesia. Seringkali memang dianggap satu paket ya, perempuan dan anak. Akibatnya kadang-kadang kalau perempuan tanpa anak jadi masalah baru lagi gitu, karena masyarakat menganggap dia nggak cukup penuh menjadi perempuannya gitu. Tapi memang dalam kasus konflik biasanya kita lihat kalau perempuan dan anak itu menjadi target kekerasan karena dia kelompok yang dianggap harusnya dilindungi. Jadi kalau mereka mengalami kekerasan itu seperti berita penaklukan pada kelompok yang sedang diserang. Nah, dan karenanya kita lihat di pengungsian juga kebanyakan perempuan dan anak ya yang mengalami dampak yang berlapis-lapis karena konstruksi gendernya juga. Untuk isu intoleransi, Komnas Perempuan sebenarnya bekerja dekat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Hukum dan HAM, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kenapa dibutuhkan kerjasama lintas ini? Karena sebetulnya ada banyak ruang-ruang di mana kita bisa meningkatkan pendidikan toleransi, tetapi juga melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap kebijakan-kebijakan diskriminatif yang seperti menyemangati tindakan intoleransi itu. Karena mungkin kalau kawan-kawan kompak ingat, ada satu rekan kita
kawan SMA yang di Sumatera Barat yang menyatakan diri tidak bersedia menggunakan jilbab sebagaimana yang dipaksakan dalam kebijakan daerah di daerah tersebut ya, di sekolah tersebut, tapi sebenarnya berangkat dari kebijakan daerahnya gitu. Nah, Komnas Perempuan juga memberikan dukungan untuk terbitnya SKB 3 Menteri tersebut, meskipun kemudian dicabut ya oleh Mahkamah Agung. Dan dalam proses peradilan itu, Komnas Perempuan juga menyerahkan pandangan kami dalam bentuk amicus curiae kepada Mahkamah Agung mengapa SKB ini dibutuhkan. Dalam kondisi yang lain, Komnas Perempuan juga melakukan pemantauan, dan sejumlah pemantauan ini kan kemudian didialogkan ya, baik kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu. Memang ini PR besar yang harus segera diselesaikan, termasuk bagaimana kita mempercepat penanganan kebijakan yang diskriminatif atas nama agama, atas nama mayoritas. Kalau di tahun 2016 Komnas Perempuan mencatat ada 421 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan mayoritas. Tahun 2021 syukurnya memang sudah tinggal 305 ya yang masih berlaku, jadi ada penurunan. Tapi yang mengkhawatirkan adalah pada tahun 2021 juga terbit sekitar 20 aturan baru gitu yang juga mencontek model yang sebetulnya kita hadang gitu. Artinya kan pola pencegahannya belum cukup efektif ya. Jadi kita harus pastikan itu berjalan dengan lebih baik. Jadi ruang-ruang seperti itu yang dikerjakan oleh Komnas Perempuan. Wow, 400 lebih aturan diskriminatif di seluruh Indonesia. Dan 2021 dia menurun menjadi 300-an lebih, artinya ada 100-an yang atau 80-an lah yang di cancel gitu, di amandemen dan diberhentikan. Tetapi justru juga ada tuh timbul aturan 20-an aturan yang baru, dan catatan yang luar biasa sekali, dan ini menjadi koreksi buat kita ya. Bagaimana negara hadir dan menjamin untuk memberi kebebasan orang berekspresi atau yang ada dalam pasal 29 itu bahkan lengkapnya di Undang-Undang Dasar kita, tapi ternyata oleh orang yang ada dalam unsur pemerintahan itu sendiri dia menghasilkan peraturan-peraturan yang diskriminatif. Saya pikir mungkin jadi catatan juga adalah bagaimana pemerintah kita atau orang-orang kita berpikir kreatif untuk menghasilkan aturan yang betul sekali, karena itu menjadi sangat menarik untuk bekerja bersama kompak ya, karena kita tahu juga ada perwali di sini yang mendorong untuk mempermudah proses warga mendapatkan haknya untuk beribadah melalui pengaturan yang lebih fleksibel untuk pendirian rumah ibadah. Tapi bayangkan ya, itu satu isu prioritasnya Komnas Perempuan udah banyak banget gitu. Padahal ada 5 isu prioritas nih di periode ini kan. Jadi termasuk, kalau saya jadi Mbak Andi semoga bisa, amin. Karena selain itu kita juga fokus di isu tahanan dan serupa tahanan. Karena Komnas Perempuan ini satu-satunya lembaga yang memang spesifik dimintakan untuk melihat Undang-Undang Nomor 5 tahun 98 ini ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan berbagai bentuk penghukuman maupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi. Jadi tahanan dan serupa tahanan ini termasuk yang di rumah-rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, atau bahkan misalnya di panti rehabilitasi, termasuk rumah sakit jiwa misalnya. Nah, yang ketiga itu adalah kekerasan seksual. Kita tahu ya, kita sudah punya undang-undangnya. Sekarang kita semua harus kawal nih implementasinya supaya undang-undangnya bisa betul-betul berarti bagi korban sebagaimana yang kita harapkan. Yang keempat adalah perempuan pekerja nih, karena kan banyak sekali isunya ya. Kalau di NTT sini kita tahu ada teman-teman yang juga menjadi korban trafficking ketika dalam keinginannya untuk bekerja. Jadi bagaimana melindungi perempuan pekerja dengan lebih baik itu di sektor formal maupun informal, termasuk mendorong itu misalnya rancangan undang-undang pelindungan bagi pekerja rumah tangga ya, karena kan sebetulnya mobilitas untuk menjadi pekerja rumah tangga cukup tinggi di sekali. Banyak daerah di Indonesia. Di zaman sekarang ini, betul. Bahkan di Kupang atau di NTT pun itu juga sudah mulai banyak nih muncul dalam rumah tangga yang membutuhkan pekerja rumah tangga gitu ya. Betul. Kita sebutnya asisten rumah tangga ya di sejarah ini. Dan ya, nah yang terakhir ini penguatan kelembagaannya Komnas Perempuan sendiri. Tahun lalu itu 5.000 kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan secara langsung. Dan pegawainya Komnas Perempuan ya, ataupun badan pekerjanya Komnas Perempuan itu ya cuma segini ini karena peraturan presidennya memang menutup kemungkinan untuk rekrutmen, dicantumkan berapa jumlahnya secara langsung gitu. Kami sedang berproses dengan tujuan agar bisa menyelenggarakan tugas-tugas Komnas Perempuan lebih baik.
Jadi mohon dukungannya juga untuk semua kerja-kerja ini sehingga nanti kita bisa lihat Indonesia yang lebih bebas dari kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dan lebih-lebih tadi ya yang sekarang ini justru juga lagi booming itu, selain yang nomor 5 tadi soal pekerja perempuan pekerja, termasuk juga trafficking yang juga fenomenal di NTT. Saya juga menarik soal pelecehan. Kenapa sekarang ini malah semakin banyak pelecehan, dan mungkin baru-baru ini viral di tingkat nasional pelecehan yang dilakukan oleh salah satu tokoh di sebuah lembaga pendidikan berbasis agama, dan bagaimana tuh peran kepolisian di situ. Mungkin Mbak Anin bisa cerita sedikit bagaimana stakeholder ini bekerja sama, terkhusus kepolisian. Mungkin tidak hanya di pelecehannya, tapi juga di kasus-kasus intoleransi berbasis agama. Kadang polisi mungkin terlihat lemah, tapi kadang juga polisi justru tegas gitu. Nah, saya ingin pertama tuh dapatkan konklusi gitu istilahnya dari Mbak Adin soal posisi kepolisian nih sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, pengayom. Tapi yang kedua juga terkait kasus pelecehan seksual ini yang makin marak terjadi, Mbak. Padahal sudah ada undang-undangnya. Ya, kalau belajar dari pengalaman undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, itu kalau ada undang-undang, makin banyak yang melapor. Kenapa? Karena orang jadi tahu. Okay. Nah, untuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini jauh lebih fenomenal lagi. Karena memang undang-undang ini boleh jadi dia adalah satu dari sedikit banyak sedikit undang-undang yang betul-betul dia bottom up. Jadi untuk Komnas Perempuan dan kawan-kawan pengada layanan, kita memulai proses ini dari tahun 2010, memastikan data-datanya, apa yang kita pahami tentang kekerasan seksual. Kita mengajak juga masyarakat untuk mengenali dan tangani kekerasan seksual, karena itu kita dengar ya gaungnya begitu besar. Betul. Untuk isu kekerasan seksual. Teman-teman muda, akademisi, media, semuanya gotong royong kita untuk memperhatikan isu ini serius. Darurat kekerasan seksual itu serius. Dan darurat kekerasan seksual itu bukan saja karena kasusnya banyak atau kasusnya banyak tapi tidak terlaporkan, tapi juga karena daya penanganannya begitu lemah, karena payung hukumnya begitu sedikit dan sempit. Nah, dengan hadirnya undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, harapan membuncah bahwa ini akan bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik. Karena itu pelaporan jadi semakin tinggi. Jangan heran, karena kami di Komnas Perempuan dari awal bilang, begitu undang-undang ini disahkan, antisipasi kita akan terima lonjakan bisa jadi 2 kali lipat dari total kasus yang sebelumnya. Nah, untuk pihak kepolisian saya pikir dia wajahnya tidak homogen ya, meskipun ada arahan untuk menjadikan pihak kepolisian ini lebih profesional dan membantu warga yang memang sedang mencari keadilan. Nah, untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kami mendorong agar segera dibentuk Direktorat Pelayanan bagi Perempuan dan Anak. Ini menguatkan struktur UPPA yang ada di kepolisian-kepolisian dan juga diharapkan bisa memacu jumlah polwan. Karena untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini kita butuh orang-orang yang terdidik, terlatih, tapi juga memiliki kepekaan, termasuk kepekaan pada kerentanan khas yang perempuan yang mungkin tidak bisa disampaikan ketika penyelidiknya berjenis kelamin yang berbeda dari korban. Nah, untuk isu kekerasan dengan latar belakang agama, ini memang berbeda-beda ya cara pola penanggapannya. Kita masih mendiskusikannya juga agar pihak kepolisian bisa melakukan upaya pelindungan yang lebih optimal gitu. Dan kadang-kadang ini kan ada upaya untuk mempermudah ruang anggapannya tuh mempercepat proses keharmonisan di dalam masyarakat dengan pendekatan supaya yang lebih kecil ngalah dulu aja ke yang akan menggunakan kekerasan gitu. Nah, saya pikir ini juga menjadi perhatian bersama kita, bukan hanya Komnas Perempuan, dan juga waktu kami komunikasikan ini dipahami, tapi juga saat yang bersamaan kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang sangat spesifik yang membuat bisa jadi pihak aparat keamanan juga agak kebingungan cara mengelolanya gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita butuh pelatihan-pelatihan yang lebih berkelanjutan dari aparat penegak hukum sehingga mereka tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya itu. Nah, tentunya dibutuhkan pengawasan yang ketat juga ya terhadap pelaksanaan dari SOP, penggunaan force maupun mekanisme-mekanisme lain yang dikembangkan untuk menyelesaikan konflik antar warga. Tapi
di saat yang bersamaan sebenarnya kita berharap ya peran-peran mediasi ini dapat dilakukan dengan lebih optimal oleh tokoh-tokoh agamanya sendiri gitu kan, melalui apakah itu forum kerukunan umat beragama ataupun forum yang lainnya. Dan karena itu misalnya kehadiran Kompak yang berusaha untuk membangun ruang-ruang dialog ini menjadi sangat penting. Dan buat Komnas Perempuan yang diupayakan itu jadi penting karena kan dampaknya nanti pada perempuan. Dan kadang-kadang dalam forum-forum seperti itu perempuan seringkali nggak dilibatkan kan, jadi dia butuh pendekatan khusus gitu supaya si perempuannya ini terlibat dalam seluruh proses pengelolaan, termasuk untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan ketegangan dan konflik sosial. Karena juga dalam sebuah kasus misalnya ketika perempuan bahkan dilibatkan, mungkin dalam beberapa kasus perempuan jarang dilibatkan, tetapi ketika perempuan dilibatkan mungkin dia digabungkan dengan para lelaki atau para laki-laki gitu, dan mungkin suara perempuan menjadi lebih ciut begitu karena dia sudah secara sosial sudah dinomor duakan. Jadi mungkin peran khusus yang dimaksudkan itu adalah ada ruang khusus sendiri untuk perempuan-perempuan menyuarakan apa yang mereka rasakan, dan tidak dilupakan juga selain menjadi mungkin selama ini menjadi korban yang paling banyak ya dalam sebuah situasi atau kondisi, tapi perempuan juga punya potensi untuk menjadi perempuan-perempuan pendamai begitu, dan dia menjadi ruang-ruang mediasi yang baik. Betul. Saya kira mungkin itu saja, atau mungkin ada yang mau disampaikan terakhir buat kita semua, khususnya di bagian pengawasan nih. Saya kira kita semua bisa menjadi pengawas ya. Oh Kak, kalau boleh berpesan sebenarnya begini. Kalau lihat dari perjalanan hampir 24 tahun reformasi, ada banyak kemajuan yang kita peroleh meskipun tantangan makin berat dan banyak hambatan yang masih harus kita lampaui. Dan perjalanan ini kawan-kawan bisa jadi lebih panjang dari usia kita. Karena itu pastikan kita punya kelentingan dan juga keteguhan untuk berjuang. Jangan ragu-ragu untuk mencari ruang-ruang healing sendiri maupun bersama-sama, karena ini seringkali yang diluputkan ya, karena biasanya kita harus segera melakukan ABCD begitu. Nah, dan juga memastikan bahwa dialog lintas generasi itu terjadi. Karena dalam dialog lintas generasi itu kita akan menyerap kebijaksanaan berbasis pada pengalaman, tetapi juga menemukan kreasi-kreasi baru sesuai dengan tantangan zamannya. Jadi dengan itu semoga kita bisa kerja bareng lebih ketat. Ya, dan kita harus saling support ya Mbak ya. Betul. Dan ini juga sebuah ruang media yang baik, kita memanfaatkan media sosial atau platform di media sosial untuk kita membangun ruang dialog dengan antar lintas generasi ya. Hari ini Kompak sebagai generasi milenial misalnya menghadirkan generasi milenial juga. Tapi pasti mungkin ada banyak pertanyaan tentang Komnas Perempuan. Kawan-kawan jangan ragu-ragu, hubungi saja Komnas Perempuan. Bisa lewat media sosialnya Komnas Perempuan ataupun melalui website ataupun menghubungi kami di email. Semuanya ada di situs komnasperempuan.go.id. Betul. Dan oke teman-teman muda, tidak ada salahnya untuk kita memperluas wawasan kita, terus juga bertanya juga kepada Komnas Perempuan. Dan terima kasih banyak untuk Mbak Andi yang sudah datang ke sini dan berbagi pengetahuan buat kita semua. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya, episode selanjutnya teman-teman. Dadah.